Halo teman-teman semuanya, pernahkah kalian bertanya apakah demokrasi hanya berarti memilih presiden atau kepala daerah setiap 5 tahun sekali? Jawabannya tentu tidak ya. Di Indonesia, demokrasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan negara lain, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi, rakyat memegang kedaulatan, tetapi pelaksanaannya harus menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Berbeda dengan demokrasi liberal yang menitik beratkan pada suara mayoritas, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati hak setiap warga negara, serta menjaga persatuan bangsa. Landasan utama demokrasi ini terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu, sila keempat Pancasila menegaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, musyawarah untuk mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, kampus, organisasi, maupun masyarakat, keputusan sebaiknya diambil melalui musyawarah. Dengan cara ini, setiap orang yang memiliki kesempatan menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat diterima bersama. Ketiga, kebebasan menyampaikan pendapat. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hukum, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi palsu. Keempat, partisipasi masyarakat. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa keterlibatan rakyat. Mengikuti pemilu, menghadiri musyawarah lingkungan, aktif dalam organisasi, serta ikut menjaga ketertiban dan persatuan merupakan bentuk nyata partisipasi dalam demokrasi. Kelima, penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang seseorang. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Salah satunya adalah penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial. Informasi yang belum tentu benar seringkali memicu konflik dan memecah persatuan masyarakat. Selain itu, praktik politik uang juga masih menjadi masalah. Padahal, memilih pemimpin seharusnya didasarkan pada integritas, kemampuan, dan program kerja, bukan karena imbalan materi. Tantangan lainnya adalah polarisasi politik, yaitu ketika perbedaan pilihan justru menyebabkan permusuhan. Padahal, dalam demokrasi Pancasila, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan harus disikapi dengan saling menghormati. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi Pancasila. Mulailah dengan menggunakan hak pilih secara bijaksana, menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan kritik dengan santun, serta selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang membangun budaya saling menghormati, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang kuat hanya dapat terwujud jika demokrasi dijalankan dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan berlandaskan Pancasila. Kami percaya, perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Suara kita, sikap kita, dan tindakan kita di hari ini akan menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih.